Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar akuntansi bareng bersama Arsiktin yang akan membahas mengenai jurnal umum dan jurnal khusus, perusahaan jasa dan perusahaan dagang, serta kita akan lihat bagaimana caranya untuk posting ke buku besar. Oke, di sini kita langsung saja untuk masuk ke contoh soal jurnal umumnya. Di sini kita akan langsung bahas soal yang pertama. Pak Budi mendirikan dealer dengan menyetor uang pribadinya ke kas sebanyak 90 juta rupiah. Jadi otomatis kita langsung saja masuk ke tanggal 1 ya, ini soalnya. Tanggal 1, kas perusahaan akan nambah, kemudian modal perusahaan juga akan nambah. Jadi kita tulis modal Bapak Budi. Oke. Sebesar berapa? 90 juta rupiah. Oke, kreditnya sama. Lanjut di tanggal 5. Oke, kita spasi aja. Pada tanggal 5 Pak Budi menambah kas dengan meminjam ke bank. Oke, berarti kas perusahaan bertambah. Kemudian hutang, di sini kita masukkan hutang Bank BCA. Nilainya masukkan 50 juta. Ini sama, kreditnya 50 juta. Lanjut di tanggal 7. Pada tanggal 7 perusahaan membeli perlengkapan dealer. Otomatis perlengkapannya akan bertambah. Dan kasnya juga berkurang karena dia pembeliannya secara tunai. Masukkan nominalnya 14 juta. Kreditnya juga sama 14 juta. Lanjut pada tanggal 8. Pak Budi mengambil kas perusahaan untuk pribadi. Nah, kalau mengambil kas untuk keperluan pribadi, akunnya bernama Prive, di debit, kemudian kas perusahaan berkurang di kredit. Masukkan nominalnya 10 juta, di debit dan di kredit 10 juta. Lanjut untuk tanggal 10, membeli perlengkapan dealer dari toko berkah 40 juta dengan syarat 2/10 N30. Nah, kita bisa lihat kalau ada kata-kata syarat begini, otomatis pembelian ini dilakukan secara kredit. Nah, arti dari syarat ini adalah kita akan mendapatkan potongan 2% apabila mampu melunasinya dalam jangka waktu 10 hari dan jatuh tempo hutang ini selama 30 hari. Oke, jadi di sini kita langsung saja masukkan untuk transaksi tanggal 10. Kita masukkan juga di sini perlengkapan. Dan yang di kreditnya kita masukkan akun hutang usaha. Besarannya kita masukkan totalnya 40 juta di debit dan di kredit hutangnya bertambah 40 juta rupiah. Lanjut tanggal 15, dealer Budi menerima pendapatan dari jasanya secara tunai 40 juta rupiah. Ini 40 juta berarti kas kita bertambah. Kemudian di kreditnya pendapatan jasa. Total pendapatannya 40 juta rupiah. Kemudian di kreditnya atas pendapatan jasa sama sebesar 40 juta rupiah. Kita lanjut ke tanggal 18. Pada tanggal 18, Pak Budi membayar hutang ke toko berkah. Lihat, ke toko berkah ini atas transaksi tanggal 10 ya. Dari tanggal 10 ke tanggal 18 otomatis masih dalam jangka waktu 10 hari. Jadi, pada tanggal 18 ini Pak Budi mendapatkan potongan pembelian atau diskon pembelian. Nah, untuk jurnalnya gampang, kita masukkan di sini hutang usaha atau hutang usaha berkurang. Kemudian di kreditnya jangan lupa ada kas kita
dan ada potongan pembelian. Nah, utang usaha kita tinggal masukkan dari tanggal 10. Jumlahnya ada 40 juta. Tapi untuk kas bukan 40 juta karena dia ada potongan pembelian. Nah, cara menghitung potongan pembelian kita tinggal kalikan 2% dikali 40 juta hasilnya 800.000, kemudian kasnya kita tinggal kurangkan antara 40 juta dikurang 800.000. Nah, inilah yang harus atau yang dibayarkan oleh dealer mobil Bapak Budi ke toko berkah atas pembeliannya pada tanggal 10. Nah, oke, lanjut pada tanggal 20. Nah, pada tanggal 20 membayar gaji karyawan, otomatis akunnya beban gaji pada kas sebesar berapa? Tanggal 20 kita lihat 10 juta. Oke, masukkan 10 juta di debit dan di kreditnya juga 10 juta. Kita lanjut pada tanggal 22. Pada tanggal 22, Pak Budi melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 15 juta rupiah. Namun pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Nah, otomatis Bapak Budi ini sudah melakukan jasanya, namun dia belum menerima uang. Otomatis karena belum menerima uang, atas jasa tersebut kita akui sebagai piutang usaha. Dan di sini baru kita masukkan pendapatan jasa. Piutang usaha kita masukin nominalnya sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk pendapatan jasanya sama 15 juta rupiah. Kita lanjut pada tanggal 24. Ada tagihan listrik dan air sebesar 1 juta rupiah dan 500.000 rupiah masing-masingnya. Oke, jadi di sini kita tinggal masukkan saja beban listrik di debit, kemudian di debit lagi kita tambahkan beban air PDAM. Nah, di sini barulah kita keluarkan kas ya. Beban listriknya berapa? 15, beban listrik 1 juta. Dan beban airnya 500.000. Otomatis kas yang harus dikeluarkan kita jumlahkan 1.500.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 28. Pada tanggal 28 transaksi terakhir, Pak Budi membayar sewa ruko 30 juta sampai bulan September. Nah, oke, ini kita membayar sewa ini untuk 1 tahun ke depan. Otomatis di sini kita masukkan akunnya biaya sewa dibayar di muka. Di kreditnya kita kreditkan akun kas. Dan untuk nominalnya sama 30 juta. Dan di kredit kasnya berkurang 30 juta rupiah. Nah, inilah contoh melakukan penjurnalan pada perusahaan jasa. Gampang ya kalau perusahaan jasa, nggak terlalu ribet. Nah, setelah ini kita akan mempostingnya ke buku besar. Nah, bentuk buku besar ini salah satu contohnya adalah bentuk stafel yang paling sering digunakan. Nah, caranya gimana? Oke, di sini kita akan bahas satu cara untuk mempostingnya. Kita ambil salah satu contoh akun kas ya. Ini akun kas. Kita tinggal masukkan nama di sini. Masukkan akun kas. Oke. Kemudian di sini ada nomor akun. Nah, nomor akun untuk hutang lancar itu biasanya kepala 1, artinya nomor akun 110. Jadi kalau akun harta lancar biasanya di akun kepala 1, untuk hutang itu di akun kepala 2, untuk modal itu di akun kepala 3 dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk nomor-nomor akun. Oke, setelah kita masukkan seperti ini, kita lihat. Kita akan masukkan satu persatu. Pada tanggal 1 ada kas bertambah 90 juta rupiah. Jadi di sini kita masukkan tanggal 1, keterangannya atas apa? Penyetoran modal. Penyetoran modal ternyata ya. Nah, masukkan di debit. Dia
bertambahnya berapa? 90 juta rupiah. Oke, kemudian di saldo kita tinggal pindahkan 90 juta rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, kita lihat ada apa lagi? Kasnya di tanggal berapa? Oh, di tanggal 5 ternyata menambah lagi. Di tanggal 5 ada penambahan. Atas transaksi apa? Kita lihat. Oh, hutang. Jadi kita tulis saja hutang bank BCA. Ini akan menambah modalnya berapa? 50 juta. Dari mana? Kita lihat dari jurnal umumnya. Nah, ini kita pindahkan. Otomatis pada tanggal 5 ini saldo kas perusahaan akan menjadi 140 juta rupiah. Nah, ini untuk transaksi berikutnya tinggal kita masukkan sampai ke tanggal atau yang terakhir tanggal 28. Nah, jadi caranya sama. Kalau dia di debit kita tambahkan, kalau dia masuk di kolom kredit berarti kita kurangkan. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk yang pembahasan posting ke buku besar, karena sangat simpel banget, pasti kita semua tahu, dan gampang juga untuk belajar memposting buku besar. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua. Di sini ada jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, jurnal khusus perusahaan dagang itu biasanya ada 5. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Keempat ada jurnal penjualan. Dan kelima ada jurnal umum. Jurnal pembelian ini hanya dilakukan untuk mencatat pembelian secara kredit. Begitupun dengan jurnal penjualan, hanya dicatat untuk melakukan penjualan secara kredit. Kita langsung bahas ke contoh soalnya. Contoh soal, asumsikan perusahaan ini menggunakan metode perpetual ya, supaya lebih complicated untuk mengerjakan soalnya. Di sini berikut transaksi PT Solusi Berkah pada bulan Februari tahun sekian-sekian. Nah, pada tanggal 1 ternyata ada pembelian barang dagang dari PT ABC sebesar 50 juta dengan syarat pembayaran 2/10N30 dan beban angkut pembelian Rp500.000 secara FOB destination. Nah, FOB ini adalah syarat pembayaran ya teman-teman. Jadi, apabila menggunakan FOB destination, yang artinya pada saat penyerahan barang terkait risiko atau biaya-biaya yang muncul atas penyerahan barang, ini akan ditanggung oleh pihak penjual. Inilah yang dinamakan dengan syarat FOB destination. Nah, kecuali pada FOB shipping point. Nah, FOB shipping point ini artinya biaya atas penyerahan barang dan resikonya itu ditanggung oleh pihak pembeli. Nah, oke, mungkin itu saja untuk penjelasan terkait syarat pengiriman ya, atau syarat pembayaran menggunakan FOB destination ataupun FOB shipping point. Nah, sekarang kita bahas ke soal pertama tadi. Dibeli barang dagangan dari PT ABC 50 juta secara kredit ya, otomatis karena ada syarat pembayaran. Nah, jadi kita masukkan di sini ke jurnal khusus pembelian. Tanggal berapa? Tanggal 1 kita masukkan, keterangannya kita tulis nama PT-nya aja, PT ABC. Pembelian. Nah, pembelian kita lihat pembeliannya sebesar 50 juta. 50 juta di debit ya. Nah, kemudian di kreditnya kita masukkan hutang dagang 50 juta rupiah. Nah, jadi simple banget untuk pengerjaan jurnal khusus ya. Ini lebih simple. Nah, apabila dia melakukan selain pembelian barang dagang, nah kita misalnya pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, kita bisa masukkan ke jurnal khusus ini. Namun di posisi debit kita masukkan nama akunnya di sini. Nomor kode akunnya misal referensi perlengkapan 114. Nah, misal seperti itu, kita masukkan di kolom yang lain-lain ya, atau serba-serbi. Jadi jangan masukkan di kolom pembelian, karena pembelian dan penjualan yang ada di kolom jurnal masing-masing biasanya hanya untuk pembelian dan penjualan persediaan barang dagang. Nah, oke, itulah untuk di jurnal khusus pembelian. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 PT Solusi Berkah ini menjual barang dagangan kepada PT COD dengan syarat 2/10 N30 FOB free on boardnya shipping point. Nah, otomatis ini akan ditanggung oleh pembeli.
maka pihak atau PT Solusi Berkah tidak membayar biaya pengirimannya. Oke, pada tanggal 5 kita lihat ini sebesar berapa nominalnya? 200 juta. Oke, 200 juta. Ini pada tanggal 5 kita masukkan penjualan. Ini PT COD, kita masukkan namanya. Piutang dagang akan bertambah sebesar berapa tadi? Atas penjualannya 200 juta rupiah. Kita masukkan 200 juta rupiah. Kemudian di kreditnya penjualan 200 juta rupiah juga. Oke ya, seperti ini. Nah, sekarang lanjut ke soal pada tanggal 9. Dibayar semua hutang pada PT ABC. Nah, otomatis pembayaran ini akan masuk ke jurnal pengeluaran. Kita masuk ke jurnal pengeluaran pada tanggal 9. Kita masukkan di sini PT ABC karena pelunasan ya. Nah, hutang dagangnya berapa? Kita lihat pada jurnal tadi. Hutang dagangnya awalnya itu 50 juta. Nah, kemudian kasnya, apakah kasnya kita bayarkan sebesar 50 juta? Hati-hati bahwa di atas tadi sudah kita ketahui ada syarat pembelian 2/10 N30. Dia beli pada tanggal 1 dan bayar tanggal 9. Otomatis ini pas di waktu 10 hari ya, berarti masih mendapatkan potongan atau diskon 2%. Maka dari itu, pada jurnal pengeluarannya, di sini harus kita hitung dulu potongan pembelian sebesar 2% dikalikan dengan 50 juta utang dagangnya. Dapat potongan pembelian sebanyak 1 juta rupiah. Otomatis kas yang harus dikeluarkan, kita tinggal kurangkan 50 juta dikurang 1 juta rupiah. Dan hasilnya, kas yang harus dikeluarkan PT Solusi Berkah itu hanya 49 juta. Nah, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 14, diterima pelunasan penuh dari PT COD. Oke, pada tanggal 14, kita masukkan penerimaan ya. Jurnal penerimaan kas PT COD, masukin juga nama PT-nya. Piutang dagangnya berapa pada tanggal, kita lihat piutang dagang kan pada tanggal 5 Februari ini berapa penjualannya? 200 juta. Oke, 200 juta. Nah, kemudian untuk di bagian debitnya kasnya apakah 200 juta? Nah, kita harus teliti lagi. Kita lihat ternyata PT Solusi Berkah ini masih mendapatkan potongan pembelian atau potongan pembelian ya atau diskon karena dia awal beli itu tanggal 5. Awal menjual barang maksudnya pada tanggal 5. Nah, kemudian diterima pelunasannya pada tanggal 14. Dari tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu masih 9 hari. Otomatis PT COD ini mendapatkan potongan penjualan. Jadi, kita masukkan di sini ternyata dapat potongan penjualan PT COD sebesar 2%. Otomatis kas yang didapatkan oleh PT Solusi Berkah itu bukan 200 juta lagi, melainkan 200 juta dikurang dengan 4 juta rupiah dan 196 juta inilah yang diterima oleh PT Solusi Berkah atas penjualannya terhadap PT COD sebelumnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang terakhir pada tanggal 15. Nah, di sini ada pengembalian barang kepada PT XYZ sebesar 5 juta atas pembelian tanggal 31 Januari. Nah, ingat bahwa retur pembelian, retur penjualan itu kita catatnya di jurnal umum. Jadi, untuk tanggal 15 ini kita mencatatnya di jurnal umum dengan nominal sebesar 5 juta rupiah atas retur pembelian. Oke, tanggal 15. Kita masukkan tanggal 15. Dan di sini kalau retur pembelian otomatis akan mengurangi utang usaha kita. Kemudian di kredit kita masukkan persediaan barang.
karena kita menggunakan metode perpetual. Ketika kita menggunakan metode periodik, maka seharusnya di sini adalah utang usaha dan mengurangi pembelian. Nah, seperti inilah perbedaannya. Sekarang kita masukkan untuk nominal. Nominalnya adalah atas retro tersebut sebesar 5 juta rupiah. Oke, 5 juta kita masukkan di debit dan mengurangi persediaan 5 juta juga. Nah, beginilah untuk mengerjakan contoh-contoh dari jurnal umum dan juga jurnal khusus ya. Nah, untuk perusahaan dagang sama perusahaan jasa, ketika memposting ke buku besar, itu sama saja ya, seperti ini. Seperti contoh yang sudah kita lakukan di perusahaan jasa yang seperti ini. Nah, oke. Sobat Arsiktin, untuk belajar akuntansi bareng di video kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.